Halo, ketemu lagi nih kita. Siap buat ngebahas sesuatu yang menarik banget hari ini. Kita mau coba ngintip nih masa-masa awal pemikiran Nassim Nicholas Taleb. Spesifiknya, gimana sih dia bisa jadi seorang skeptis empiris? Nah, bahan kita kali ini dari bab 1, bukunya yang terkenal itu, The Black Swan. Tujuannya, ya kita pengen coba paham lah gimana pengalaman-pengalaman awal dia itu ngebentuk cara dia ngeliat ketidakpastian, pengetahuan, sama kejadian-kejadian langka. Oke deh, mari kita mulai gali lebih dalam ya. Iya, bab ini tuh penting banget loh. Bukan cuma soal cerita masa lalu Taleb aja, tapi lebih ke dasar pemikiran dia. Kenapa dia bisa sekritis itu sama cara kita bikin prediksi, atau cara kita ngerasa ngerti soal dunia. Intinya sih, skeptisisme empiris ala Taleb itu ya soal ragu sama teori-teori yang udah mapan gitu. Dan jujur aja mengakui kalau pengetahuan kita itu terbatas. Apalagi kalau cuma nyender ke pengalaman yang udah lewat. Oke. Nah, kita bisa mulai dari analogi yang keren banget nih, yang Taleb angkat. Anti perpustakaan Umberto Eco. Kita kan tahu ya, Eco punya buku, wah puluhan ribu. Tapi, yang Taleb soroti itu idenya Eco, kalau buku yang belum dibaca itu, justru lebih bernilai. Jadi perpustakaan pribadi itu bukan buat pamer gitu ya, tapi lebih kayak alat riset. Koleksi buku yang belum kebaca ini, si anti perpustakaan ini, jadi kayak pengingat visual gitu ya, soal luasnya hal yang kita belum tahu. Nah, disinilah mulai menarik kan. Ini soal mengakui keterbatasan kita, tapi juga tetap penasaran. Tapi, bukannya ini bisa jadi alasan buat nggak pernah bener-bener mendalami sesuatu ya? Kayak, banyak yang nggak tahu ini. Gimana tuh? Pertanyaan bagus itu. Justru Taleb ngelihatnya beda. Dia ngelihatnya sebagai apa ya? Keuntungan strategis. Mengakui anti perpustakaan itu bukan berarti pasrah loh, tapi jadi lebih waspada, terus ya rendah hati secara intelektual. Nah ini nyambung banget ke masalah yang lebih dasar, gimana kita belajar dari masa lalu. Atau seringnya malah gagal belajar. Taleb kan pakai cerita kalkun itu tuh buat jelasin masalah induksi. Bayangin aja, ada kalkun, tiap hari dikasih makan sama manusia. Ya dia jadi yakin banget dong manusia itu baik. Sampai suatu hari sebelum Thanksgiving, keyakinan itu jadi fatal buat si kalkun. Pengalaman masa lalu, meskipun kelihatannya konsisten, itu nggak jamin masa depan. Apalagi buat kejadian yang, ya, ekstrim gitu. Dan ini bukan ide baru loh sebenarnya. Ada filsuf sekaligus dokter dari aliran empiris, namanya Sextus Empiricus, dari abad kedua. Dia udah mikirin ini dari dulu. Dia ragu sama teori-teori yang kaku, hubungan sebab akibat gitu. Dia menekankan hati-hati banget kalau pakai pengalaman lalu. Jadi intinya Taleb ya itu skeptis sama generalisasi dari data masa lalu. Kita sering banget kan ngelakuin ini di hidup sehari-hari, nganggap pola bakal terus lanjut aja gitu. Wah, iya juga ya. Benar banget. Ini jadi keinget pengalaman Taleb sendiri pas Perang Lebanon. Dia ceritakan, orang-orang di sekitarnya tuh selalu yakin mereka paham situasinya. Padahal, kejadian sehari-hari terus aja ngebuktiin prediksi mereka salah. Tapi anehnya, mereka kayak nggak sadar gitu kalau keliru terus. Taleb nyebutnya fenomena plausibilitas retrospektif. Maksudnya, kejadian yang tadinya kayaknya nggak mungkin kebayang, begitu udah kejadian, kok rasanya jadi masuk akal ya? Bisa dijelasin. Bahkan kayaknya, wah nggak mungkin nggak terjadi deh. Ada contoh lain juga kan, dari buku harian William Shirer soal awal Perang Dunia II. Orang-orang waktu itu nggak sadar situasinya segawat itu. Kehancuran besar yang bakal datang itu sama sekali di luar bayangan mereka. Bahaya banget ya ternyata bias ini, kita jadi ngeremehin peran keacakan ketidakpastian. Betul sekali. Dan kecenderungan ini tuh diperkuat lagi sama apa yang Taleb sebut sebagai platonisitas. Ini pada dasarnya gini, otak kita tuh lagi suka sama hal-hal yang rapi, peta yang jelas, model yang simpel, kategori yang teratur. Ya kayak dunia ide Plato itu. Kita lebih suka itu daripada ngadepin langsung kenyataan yang seringnya acak, berantakan, susah dimasukin kotak. Contohnya beda pemahaman soal dewa. Orang Romawi kuno kan perlu patung ya, representasi fisik. Beda sama orang Yahudi yang pahamin Tuhan itu abstrak, nggak bisa diwakili secara fisik gitu. Nah kita juga sering gitu pas ngomongin ketidakpastian. Kita seolah-olah memperlakukannya kayak satu kategori pengetahuan yang konkret, padahal itu kan justru tanda ketidakadaan pengetahuan, batas dari peta kita. Ini jadi pertanyaan penting sih, gimana caranya kita bisa lepas dari jebakan nyederhanain ini pas kita ngadepin dunia nyata yang ya ruwet begini. Oke, jadi
Intinya nih buat Anda yang lagi menyimak, dari bab 1 ini kita bisa lihat ya, dasar skeptisisme Taleb itu dibangun dari kesadaran. Kesadaran betapa banyaknya yang kita nggak tahu itu tadi, anti perpustakaan. Terus, mengakui terbatasnya pelajaran dari masa lalu, masalah induksi, si kalkun. Waspada juga sama ilusi pemahaman gara-gara melihat ke belakang, plausibilitas retrospektif. Dan menolak penyederhanaan kenyataan yang bisa bahaya, si platonisitas tadi. Ini semua relevan banget kan sama cara kita mikir, memproses informasi, ngambil keputusan sehari-hari. Benar banget. Dan mungkin sebagai penutup ya, coba deh kita renungkan ini. Kalau yang tidak kita ketahui itu ternyata begitu berharga, gimana kalau kita mulai melihat celah atau lubang di pengetahuan kita itu bukan sebagai kekurangan, tapi justru sebagai ruang untuk penemuan baru, ruang untuk kewaspadaan yang lebih tinggi, dan ya kerendahan hati. Pertanyaannya jadi, seberapa berani Anda mengakui luasnya anti perpustakaan dalam pikiran Anda sendiri? Wah, pemikiran yang menarik buat dibawa pulang ya. Terima kasih sudah menyimak penelusuran kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.